So welcome everyone. Perkenalkan di sini saya Romero, mewakili dari Unitalia selaku Departemen Pendidikan di Kedutaan Besar Italia di Jakarta. Jadi kalau di kedutaan itu memang banyak departemennya, ada commerciale, politico, educazione, itu versi bahasa Italia, bahkan namanya Uni Italia, bukan campus, bukan nama universitas, tapi ini memang namanya Uni Italia as the Center for Academic Promotions and Orientation to Study in Italy. Oke. Ini ada statistik data. Kita ini as a country ya. Jadi Italia itu bagi teman-teman di sini yang ingin tahu lebih Italia secara country, bahwa satu-satunya negara di dunia dengan pengakuan UNESCO terbanyak. Tidak ada tandingannya, tidak ada saingannya. Kita ada 58, begitu ya. Terbanyak Indonesia kalau nggak salah itu 12 pengakuan UNESCO. Tapi Italia kita punya 58 dan satu-satunya kampus pertama di benua Eropa itu pertamanya ada di Italia, yang kita sebut adalah Università di Bologna atau University of Bologna. Founded di tahun 1088 and yearly pengunjung datang ke Italia itu lebih dari 65 juta orang coming to Italy every years for visits or any other occasions they come to Italy. Next, jadi kita kenalkan dulu ya Unitalia itu apa. Jadi sebenarnya kita itu berkantor pusatnya langsung di Kementerian Luar Negerinya Italia, atau kita sebut namanya MAECI, Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, MAECI disingkatnya, atau MOFA, Ministry of Foreign Affairs. Dan di luar dari Italia, kita beruntung bahwa Indonesia salah satu yang punya kantor Unitalia. Jadi tidak banyak teman-teman Unitalia itu, karena memang ada 5 di luar Italia, we have in Indonesia. Nah kalau di Indonesia itu di mana? Langsung berada di lokasinya di Italian Embassy di Jakarta, Kedutaan Besar Italian di Jakarta. Dan mostly we did 3 pillars here, 2 tours here. Jadi teman-teman mungkin yang nggak tahu tentang pendidikan Italia dari awal at the beginning sampai visa pun itu bisa kita bantu sebenarnya. Jadi kalau pakai agensi pun, agensi juga tanya ke kita gitu loh. Jadi bagaimana gitu ya. Jadi memang adanya Unitalia itu memang to make easy for non-EU citizens. Kalau di Eropa itu bahasanya bukan international students, non-EU citizens itu ya. Jadi familiarnya Eropa itu non-EU, bukan international students. Jadi membantu untuk non-EU citizens itu untuk belajar ke Italia. So in these 3 pillars, we help Indonesian students. But again, sebagai catatan, Unitalia Indonesia Student itu bukan hanya membantu Indonesian students. We help coming from Malaysia, Singapore, and Philippines. Karena karena yang ada di Asia Tenggara itu hanya Vietnam dan Indonesia. Jadi student coming from Malaysia, student coming from Singapore itu juga discuss-nya ke kita gitu. Oke, scusa. Alright. Nah, lanjut, talking about the riches of Italian education. Some of you maybe didn't know, or some of you maybe just knowing authenticnya apa atau uniqueness-nya apa. Ini ada beberapa program yang memang menjadi uniqueness-nya pendidikan besar Italia. But di luar dari ini juga kita sudah ada universal ya. Kita sudah open English Start Programs. Menjadi yang paling key point-nya adalah restorations and preservations. Jadi kalau museum-museum di Indonesia ini sebenarnya kan itu kan harus dirawat ya. Itu didatangkan langsung expertnya dari Italia untuk membantu restoration and preservations itu. Terutama juga rumah Pak Sultan Hamengkubuwono di Jogja itu juga kita datangkan langsung dari Italia untuk membantu merawat kekayaan yang ada di Yogyakarta dan beberapa museum di Indonesia. Oke. Di luar dari itu, architecture and design itu juga menjadi key point-nya Italia, tidak ada tandingannya. Science and engineering, advanced technology, economic and management, ini some of the key points of Italian higher education. Next, di luar dari itu kita bicara tentang sistem. Oke. Jadi di Italia itu kita bagi dalam 2
klasifikasi atau 2 penggolongan atau 2 kelas, apalah bahasa simpelnya. Jadi kalau untuk yang research base, science base itu kita masuk ke dalam university level. Oke. Dan untuk program-program yang masuk fokusnya ke dalam music, art, fine art, itu kita kategorinya di dalam AFAM. Itu. AFAM itu juga levelnya universitas, levelnya juga institut atau perguruan tinggi. Tapi kita kita bagi dalam 2 penggolongan seperti itu. So university and AFAM base. Oke. Kita cek. Sorry. Now kita talking about sistemnya lagi, bahwa di Italia itu harus lulus minimum 12 tahun. Jadi kalau misalnya ada lulus misalnya kelas 10 lanjut ke college atau kelas 11 dia lanjut ke college, mohon maaf Italia nggak menerima. Jadi harus lulus minimum 12 tahun pendidikan dasar di negara. Indonesia kita 12 tahun, tapi kalau di Italia itu pendidikan dasarnya 13 tahun. Jadi sistem Italia itu adalah 5-3-5. 5 tahun SD, 3 tahun SMP, 5 tahun SMA. Kalau kita 6-3-3. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA. Jadi sistemnya seperti itu. Italia 5-3-5, Indonesia 6-3-3. So minimumnya adalah 12 tahun pendidikan dasar, lanjut ke bachelor, we call it as laurea, durasinya 3 tahun, dan harus achieve yang namanya 180 SKS-nya Eropa, atau ECTS, European Credit Transfer System. Itu sistem SKS-nya Eropa, jadi nggak hanya Italia, seluruh negara Uni Eropa itu pakainya ECTS. Lanjut 3 tahun ke bachelor, itu kalau mau masters itu 2 tahun durasinya. Perhatikan ada 2 pembagian master di sini, master primary fellow sama master secondary fellow. Apa itu? First level sama second level. Kalau yang first level ini itu master yang durasinya 1 tahun, tapi itu tidak bisa lanjut S3 kalau lulus itu. Dia lebih ke dalam professional things, professional karir, atau ya gelarnya tetap master, tapi ya hanya difokuskan untuk profesional karir. Kalau mau lanjut ke S3 harus lulus master yang durasinya 2 tahun atau master secondary fellow. Oke. Dan ada single cycle master degree ini program-program yang memang penggabungan bachelor and master. Jadi dia tidak bisa independen. Apa aja programnya untuk yang single cycle ini seperti medicine and surgery itu program kedokteran, farmasi itu juga penggabungan bachelor and masters. Dokter gigi juga itu penggabungan bachelor and masters. Jadi memang dia tidak bisa independently udah 3 tahun gue dapat gelar kedokteran, tidak. Tetap harus lanjut ke master. Jadi itu udah one package yang nggak bisa dipisah. Oke, ini juga the 7 reasons why you study in Italy. Kita punya excellencies, professionality, labor market, flexibility, scholarship, part-time job, and life quality. Nanti saya akan fokus on scholarships, the next slide-nya. Oke. Nah ini kita breakout kenapa alasan why you choose and study in Italy. Talking about quality, innovations, and traditions. Ini udah menjadi authentic juga. Kenapa? Innovations. Jadi Italia itu selalu berinovasi. Oke. Dan tradisi. Tradisinya apa? Karena memang banyak oldest university di Italia, nggak hanya di Italia, maksudnya as the regions in Europe. Juga dan mereka juga sudah di-recognize oleh QS World University Ranking. So itu yang membuat mendukung menjadi top 10, bisa dikatakan top 10 destinasi untuk belajar ke luar negeri. Lanjut, again top level English courses. Entirely kita sudah universal. We open like almost 700 courses entirely taught in English, terutama di program-program ini. Tapi kalau bisa mengecek semua program apa saja di Italia, itu ada universitali.it. Ini adalah portal kementerian, satu website yang mewakili seluruh instansi perguruan tinggi di Italia, mau itu university and also AFAM, itu ya yang fokus music and arts, itu ya. Kampus swasta dan negeri juga ada di sini. Jadi bisa dicek langsung di universitali.it. Lanjut. Tuition fee. Nah, saya bisa jamin Italia itu paling affordable, terjangkau. Kenapa? Karena kita ada sistem flat tuition fee untuk Indonesian passport holder, itu satu. Yang kedua, ada sistem namanya berdasarkan kemampuan financial income family.
Jadi nggak ada alasan nggak bisa sekolah. Jadi every student itu beda-beda uang sekolahnya. Kalau kalian cari di websitenya universitas nggak ada tercantum apapun kecuali swasta ya. Kalau di negeri itu nggak ada tercantum besar tuition fee di sana. Dan saya bisa jamin program kedokteran di Italia itu hanya 7 juta per tahun, starting 7 juta. Tidak ada di Indonesia uang kuliah segitu. Tapi ini 1 tahun, starting 400 euro itu biaya kuliah di Italia. Kampus negeri ya. Semua program, mau engineering, mau kedokteran, apapun itu. Starting 400 euro. Dan kita nanti ada, kita di booth Italian Pavilion yang kuning itu banyak, ada 4 kampus negeri. Tiga. Ada 3 kampus negeri dan itu memang uang kuliahnya 400 euro starting. Paling mahal negeri itu sekitar 2.600, itu paling mahal untuk kampus negeri sekitar 30 juta, 35 juta per tahun. Tapi yang datang ini menawarkan 400 euro dan 600 euro. I'm not lying, it's true. Hanya 7 juta, 10 juta Anda bisa berkuliah ke Italia gitu. Tapi again, hidup di Italia mahal. Standar Eropa. Itu ya teman-teman ya, standar Eropa. Oke. Next. Opportunities juga bisa working part time selama berkuliah, itu ada maksimum 20 jam per minggu. Dan kita talking about scholarship ya teman-teman ya. Ada 4 di sini scholarship. So, the first scholarship coming through university. Jadi every university itu punya merit based scholarship. Jadi harus ditanya satu persatu karena mereka punya budget untuk memberikan scholarship. Yang kedua, DSU Scholarship. DSU ini adalah beasiswa yang ditawarkan oleh Pemda Provinsi Italia. Jadi Italia itu juga punya provinsi-provinsi dan mereka juga punya budget untuk international student atau non-EU citizen yang bersekolah di region mereka. For example, Jakarta. Jakarta ini punya budget nih, bakar duit sekian miliar untuk bagi international student yang belajar di Jakarta. Seperti itu contohnya. Dan Italia, setiap provinsi mereka punya budget untuk membantu international student belajar di sana. Yang ketiga, ini favorit, fully funded, we call it as MAECI Scholarship, beasiswa yang ditawarkan oleh Kemenlu Italia itu untuk belajar ke Italia. Dan ini master degree ya, maksimum umurnya 28. Kalau udah lewat 28, I'm sorry to say, auto failed gitu ya. Maksimum 28, apa saja benefitnya? Kita kasih 900 per month, mendapatkan health insurance dan tuition fee waiver. Kenapa 9 bulan dalam setahun? Setahun kan 12. Ingat, summer winter holiday itu enggak kuliah. Jadi hanya 9 bulan lah kuliah effectively di Eropa begitu dan terutama Italia. Jadi 3 bulan itu summer winter ya. Summer tuh bisa 1,5 bulan atau 1 bulan 3 minggu gitu. Winter holiday itu 1 bulan 1 minggu biasanya gitu. Jadi kalau summer tuh lama banget liburnya. Oke, invest your talent terakhir, ini juga master degree terkhusus di 5 bidang ini teman-teman. Architecture, design, advanced technology, economy and management, and engineering. Di luar dari ini nggak bisa. Maksimum umurnya 26. Terakhir ya 26 untuk batasan umur untuk apply invest your talent. Dan ini menjadi privilege banget, menjadi prestisius. Kenapa? Ini benefitnya. Mendapatkan free Italian language course for free. Dan juga scholarship of course, internship, kapan lagi bisa magang di Italian brand company. Tidak ada Italian brand company yang murah-murah. Kalau kalian menjadi Invest Your Talent Awardee, you name it, luxury brand, bisa magang di sana gitu. Oke. Dan terakhir ada student support. Ini yang juga menjadi, jadi kalau ada kendala atau gimana, student support membantu. Jadi ada orang yang membantu untuk find out internship-nya kita. Jadi kita benar-benar bersekolah aja gitu loh. Next, dari Indonesian Government kita ada 2, LPDP dan ISMA. LPDP kita punya 9 kampus yang kerjasama dengan LPDP. Apa saja itu? 5 diantaranya all subject funded by LPDP. Ada di Bologna, La Sapienza Roma, Padova. Bursnya Padova ada juga di sini. Polimi dan Unimi. Unimi juga bursnya ada di Italian Pavilion. Jadi all subject dari 5 campus ini udah funded by LPDP. The restnya ada 4. Di Bocconi University nanti dia datang di tanggal 12 November. Kalau kalian mau ikut acaranya Bocconi, datang di 12 November di Ayana.
Polito ada Sekolah Normale Superiore, ini lebih ke dalam PSD level, dan bagi teman-teman yang fokus ke dalam remote sensing, ground based airborne, bisa masuk ke Trento funded by LPDP. Next, ISMA kita juga punya 3 campus, kita ada 2 kampus datang di sini untuk ISMA, ada Pisa dan Padova atau Padua, booth-nya juga tersedia di Italian Pavilion. Oke. Dan kembali lagi ke dalam portal universitalia.it itu yang menjadi otentiknya satu portal mewakili seluruh instansi dan juga jurusan-jurusan di Italia. Dan now ini adalah 5-step summary untuk awal-awalnya. Oh sorry. Ya, ini 5-step untuk kalau awal-awal kalian mau belajar ke Italia, ada 5. Dan juga di sini ada 5-step juga ketika sudah dapat LOA di salah satu campus di Italia. Oke. Apa itu DOV? Ini lebih ke dalam nanti kayak recognition curriculum. Itu tidak ada informasinya di website apapun kecuali di website kedutaan. Oke. Nah, ini singkat aja. I think I need 5 minutes untuk menjelaskan delegasi Italia yang datang di dalam booth-nya Italian Pavilions. The first one coming from Padova. Ini QS World University. Favorit untuk Indonesia juga dan masuk dalam LPDP. Apa saja yang program ditawarkan? Oke. Ini dia ya, menjadi uniqueness-nya Padova, Università degli Studi di Padova. Dan program-programnya ini. In English kita ada 7 untuk bachelor dan yang ini tadi penggabungan single cycle itu penggabungan bachelor and master, medicine and surgery, itu medical school sebenarnya. Kalau Padova ini terkenal dengan psikologinya. Dan kuotanya itu hanya belasan per tahun yang diambil sama Padova seluruh dunia. Hanya belasan orang ya. Jadi we are talking about kuota di sini, bukan masalah financing tapi kuota karena memang sangat terjangkau uang sekolahnya. Untuk master kita nih banyak. Nah, ini psikologi yang menjadi otentiknya si Padova. Itu ada kognitif, klinis sama development and educational psychology. Sospolnya juga bagus. Dan ini juga School Engineering Science-nya ini beberapa yang taught in English. Jadi memang banyak program yang ditawarkan oleh Padova. Dan lanjut mereka sudah buka aplikasi sampai 2 Februari ternyata dari 2 November sampai 2 Februari mereka sudah buka aplikasi. Jadi teman-teman kalau tertarik apply langsung ke apply.unipd.it. Mereka sudah open dan ini favorit dan sudah funded by LPDP. So go ahead ya guys, LPDP funded guys, all subject, mau jurusan apa saja. Lanjut, ini bisa difoto QR code-nya, barcode-nya, bisa difoto juga. Dan lanjut ke Kavos Venezia, ini lebih bagusnya di sosial politik sama di economic business management. Oke, nih program-program yang ditawarkan. Taught in English, Economic, Foreign Language, Humanities and Science. Dan ini yang ditawarkan oleh Kavos Venezia. Mereka juga menawarkan beasiswa financial aid juga. Tapi yang menjadi problem di Venezia ini adalah susah cari kosan. Karena itu kan kawasan turis ya, hotel-hotel semuanya ya. Oke, susah banget cari kosan. Jadi hostel atau hotel jadikan kosan di sana. Oke, lokasinya ada 4, ada di Venezia, Treviso, Mestre, Locande. Oke, ini hanya sama fotograf dari Kavos Venezia. Ini memang ya terkenal ya. Ini kayak bisa dibilang Balinya Italia lah, seperti itu. Next, Secoli, booth-nya ada juga di Italian Pavilion. Ada 2 campus, Milan dan Novara. Ini statistik datanya. Dan ini lebih bagusnya di making pattern, especially-nya making pattern. Dan untuk bachelornya ada 2 program, masternya ada 4 program, intensifnya ada 2 program. Oke, kalau mau women's wear dan men's wear bisa ke patternnya si Secoli. Ada Novara campusnya, ini beberapa student yang memang sudah pernah magang di sana. Ada di Gucci, Versace, Chama Sport, Herno. Oke, dan mereka juga punya scholarship. Oke. Dan ini Milano, Unimi booth-nya ada, funded by LPDP juga, masuk dalam kategori LPDP. Ini sebagai historicalnya dan every year di Unimi itu international student atau non-EU citizen-nya meningkat setiap tahunnya. Ini program-program yang taught in English, mereka kuat di Sospol juga,
Mereka kuat juga di kedokteran dan agriculture. Oke. Ini juga mereka punya scholarship programs dan uang sekolahnya starting 400 euro teman-teman. Jadi tanpa beasiswa sebenarnya orang Jakarta sanggup lah 7 juta. Pasti sanggup orang Jakarta gitu ya. Lanjut, admissionnya ini simply ada di boothnya dan ini social media account mereka. Lanjut ke PISA, ini juga bagian dari ISMA program. Mereka lebih ke dalam research based university dan satu alumni terkenal yaitu adalah Galileo Galilei dari Universitas di Pisa. Ini mereka juga recognized by international ranking. Dan ini facts and figures-nya, oke. One of the oldest Italian university juga. Ini program-programnya, ini ISMA-nya, mereka juga part of ISMA programs funded by LPDP. Dan salah satu dari Circle U ini adalah kayak kamu bisa sekolah di Pisa, kamu bisa di Universitas de Paris. Jadi sama, bisa berpindah-pindah kayak mobility programs. Dan finito ya. Everyone, kalau misalnya mau bertanya atau gimana, bisa langsung follow social media account-nya Unitalia. We active in Instagram, ada official website-nya juga. And how to reach Unitalia? Directly contacted me, Romero. So I propose WhatsApp number, I propose Instagrams and also email. So some of you misalnya tertarik untuk counseling sessions, ya you can contact Unitalia. Thank you so much everyone. So grazie a tutti. Terima kasih banyak. Salam dari saya Unitalia Indonesia. Thank you. We have thumbs up. Okay. 3 minutes. Any questions? Okay, 1 or 2 questions. 2 pertanyaan. Okay. Anyone would like to ask questions? No? Kalau tidak langsung ke booth-nya Unitalia aja nggak apa-apa. Ada kampus-kampus negeri, udah LPDP funded loh. Kapan lagi gitu kan? Okay. Kalau tidak ada, 1 questions ya. Untuk membedakan uni negeri sama uni swastanya gimana ya? Oh gampang, gampang banget, last questions itu. Kalau misalnya Untif negeri itu langsung aja ikuti aja nama kotanya. Contoh ini, Università degli Studi di Milano. Università degli, kalau ketemu nama Università di atau Università degli Studi di, diikuti nama kota itu pasti negeri. Kalau nama swasta tuh biasa nama orang atau nama lembaga itu pasti swasta. Kalau kita di Indonesia kan kita nggak tahu kan, negeri swasta kan pasti kayak nama pahlawan itu pasti negeri. Kayak Universitas Diponegoro itu nama pahlawan pasti negeri gitu kan. Kalau di Itali gampang banget, diikuti nama kota pasti negeri. Kalau nemu-nemu kayak Bocconi itu nama orang sebenarnya, itu pasti swasta gitu loh. Oke? Anyone? Tidak ada? Thumbs up, thank you so much. Untuk tadi yang bertanya boleh datang ke booth Unitalia, we will give you souvenir. Thank you. Selamat siang.